Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, jumpa lagi dengan saya Anidul Morga. Semoga nggak bosan-bosan ya dan tetap semangat. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dan air susu ibu. Kita langsung aja ya ke materi. Kehamilan dan air susu ibu. Definisi kehamilan, kehamilan dimulai dengan terjadinya pembuahan antara spermatozoa dan ovum yang kemudian dilanjutkan dengan implantasi pada uterus. Secara normal, kehamilan berlangsung dalam waktu 40 minggu yang terbagi dalam 3 trimester. Usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir. Proses terjadinya kehamilan. Dalam proses terjadinya kehamilan harus ada spermatozoa, ovum, pembuahan ovum, dan implementasi hasil konsepsi. Ovum mengalami pelepasan oleh ovarium pada masa subur. Selanjutnya, ovum disapu oleh mikrofilamen fimbria infundibulum tuba ke arah ostium tuba abdominalis hingga ke bagian medial. Perubahan fisiologis kehamilan. Yang pertama, sistem hormonal. Ketika hamil, plasenta menghasilkan hormon HCG. Hormon estrogen dan progesteron juga dihasilkan plasenta pada usia kehamilan 2 bulan. Tingginya hormon tersebut merangsang pertumbuhan dan perubahan fungsional rahim dan payudara. Kemudian, sistem kardiovaskuler pada awal kehamilan. Curah jantung meningkat sekitar 30-50% dan menurun di pertengahan kehamilan. Kemudian, peningkatan volume darah terjadi sekitar minggu ke-10-12 dengan peningkatan yang paling besar pada minggu 20-26 sekitar 30-50%. Selanjutnya, perubahan sistem respirasi. Terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada umur kehamilan 32 minggu. Sebagai kompensasinya, ibu hamil akan bernapas lebih dalam sehingga 20-25% dibandingkan saat tidak hamil. Selanjutnya, perubahan sistem pencernaan. Perubahan hormonal menyebabkan mekanisme kerja otot perut dan motilitas usus menjadi lambat, menimbulkan rasa panas pada lambung, menimbulkan konstipasi serta gusi yang menjadi lunak. Apabila terjadi trauma, sedangkan bisa menimbulkan perdarahan. Selanjutnya, jaringan lemak. Selama kehamilan, jaringan lemak dalam payudara dan di bawah kulit bertambah. Biasanya setelah proses kelahiran, lemak akan dirombak kembali untuk menjadi bahan pembentuk ASI. Selanjutnya, saluran kemih. Peningkatan hormon menyebabkan peningkatan absorpsi natrium dan menimbulkan peningkatan total volume plasma dalam tubuh. Pembesaran rahim selama kehamilan yang bisa mencapai 10 kali lipat normalnya menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh sehingga hamil akan sering buang air kecil. Komplikasi kehamilan yang pertama, hiperemesis gravidarum ditandai dengan mual muntah terus-menerus dan berlebihan, keadaan lemas dan lemah, sakit pada ulu hati, tidak mau makan, berat badan turun, turgor kulit berkurang, lidah kering, mata cekung, nadi cepat dan tekanan darah turun. Kedua, keguguran kandungan. Terhentinya kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan pada umur kurang dari 28 minggu. Kemudian preeklamsi dan eklamsi, yaitu kondisi keracunan pada akhir usia kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, edema, adanya protein dalam urin. Sedangkan eklamsi yaitu kehilangan kesadaran dan kejang ketika preeklamsi yang terjadi pada akhir masa kehamilan. Keempat, prematuritas, persalinan prematur, persalinan usia kehamilan 29-36 minggu dengan berat badan bayi 2.500 gram. Kelima, perdarahan plasenta previa, perdarahan yang terjadi akibat implantasi plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh mulut rahim sehingga pembuluh darah besar ada pada sekitar mulut rahim. Keenam, perdarahan solusia plasenta, yaitu lepasnya plasenta dari implantasinya yang normal sehingga menimbulkan rasa sakit dan gangguan transfer zat gizi pada janin.
Ketujuh, ketuban pecah dini. Air ketuban keluar menjelang persalinan dengan pembukaan mendekati lengkap, namun ketuban pecah dini pecahnya selaput janin yang menimbulkan pengeluaran air ketuban yang terjadi pada kehamilan yang belum cukup bulan. Kedelapan, kematian janin dalam rahim. Kematian janin dalam rahim dapat terjadi pada kehamilan di atas 36 minggu pada ibu dengan diabetes mellitus, atau kemungkinan terjadi lilitan tali pusat yang dapat mematikan, dan gangguan transfer gizi menjelang kehamilan cukup bulan. Kemudian kita akan bahas tentang air susu ibu. Keuntungan air susu ibu bagi ibu: mencegah pendarahan dan anemia, mempercepat rahim kembali ke ukuran semula, mempercepat kembali ke berat badan semula bagi ibu, memperkuat ikatan ibu dan bayi, memberi rasa dibutuhkan, menunda kehamilan baru atau sebagai metode KB alamiah, mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara, murah dan praktis dibanding susu formula. Selanjutnya, keuntungan ASI bagi bayi merupakan sumber gizi yang sangat ideal, meningkatkan daya tahan bayi, kandungan gizi sesuai kebutuhan bayi, mudah dicerna, mudah diserap dan mengandung enzim pencernaan, melindungi infeksi karena mengandung zat kekebalan tubuh, selalu berada pada suhu yang tepat, tidak menyebabkan alergi, mencegah kerusakan gizi, mengoptimalkan perkembangan menjadi orang percaya diri, mengurangi kemungkinan penyakit kronik di kemudian hari, menurunkan kesakitan dan kematian bayi